Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita pendakian. Sebuah cerita yang berjudul Kisah Cinta Pendakian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Terdengar bunyi alarm yang sangat mengganggu. Ternyata memang sudah jam 6:30. Gila. Gue masih ngantuk banget. Mana sekarang tugas di kantor sangat banyak. Dengan muka kusam aku ke kamar mandi. Setelah mandi, sarapan dan aku pergi ke kantor. Oh ya, namaku Gilang. Dan aku bekerja di sebuah kantor marketing di kota X. Mungkin ini ceritaku saat aku hobi mendaki dulu. Oke, langsung ke cerita. Udara pagi cukup segar. 2 jam perjalanan sampailah aku di kantor. Dan lagi-lagi aku hampir telat masuk. Ya memang aku sangat malas sekali untuk masuk kantor hari ini. Mana pekerjaan banyak banget lagi. Tumben ulang, agak telat masuk, ucap teman sekantor denganku, sebut saja dia Adam. Ya Adam, malas banget gue masuk, apalagi kerjaan banyak banget. Pengen liburan gue. Semangat, kan lusa dapat jatah libur 3 hari. Ntar prepare aja ke Jatim, kita mendaki aja ke sana, ucap Adam. Berdua doang? Enggak, ntar Adel sama Andi ikut kayaknya. Tapi hari ini mereka nggak masuk kerja, ucap Adam. Oke, kita ke gunung aja ya. Musim hujan gini, di atas bagus-bagusnya pas pagi. Oke dah, ntar lusa direncanain lagi, ucap Adam. Singkat cerita, setelah rampung pekerjaan aku pulang ke rumah. Ya cukup lelah sekali, yang awalnya aku biasanya pulang jam 4 sore. Jadi lebih molor akibat banyak kerjaan susulan. Jadi aku pulang lebih malam, tepatnya jam 7 malam. Sampai di rumah HP ku berdering, ternyata telepon dari Adel. Lang, lu saja jadi ya ke Jatim? Tanya Adel. Ya jadi Del, gue tadi udah sepakat sama Adam. Oke Del, ntar lusa kita berangkat. Oke dah, ntar lusa siap-siap aja, ntar gue susul. Gue udah bareng sama Andi, ntar lu sama Adam aja, jawab Adel. Oke deh, sampai ketemu lusa, jawabku agak lemas. Ya memang aku sudah lama mengagumi Adel. Dia wanita cukup cantik, ya menurutku memang cantik, entah menurut orang gimana. Ya tahu sendiri, kalau orang udah jatuh cinta, meskipun kata orang-orang Adel biasa saja, ya bodo amat. Bagiku dia wanita yang sempurna. Lusa kami berempat berkumpul di rumah Andi dan berangkat menuju ke Jatim. Adel sama Andi dan aku sama Adam. Sepanjang perjalanan aku iri sama Andi. Andai saja Andi nggak ikut, mungkin Adel udah boncengan sama aku. Perjalanan cukup lama, sekitar 3 jam. Kami sampai di pos Simaksi. Setelah mengurus izin pendakian dan lain-lain, kami berempat berkumpul dan berdoa sebelum memulai pendakian. Selesai berdoa, kita mulai perjalanan ke pos 1. Sepanjang perjalanan aku selalu memandangi Adel. Gila, dia cantik sekali hari ini. Kapan aku bisa memiliki cintanya, apalagi kita juga sehobi. Andai saja dia juga cinta sama aku, mungkin kita berdua bisa menikmati indahnya perjalanan dengan romantis dan mesra. Itu hanya hayalanku saja. Lang, jangan ngeliatin Adel mulu kalau jalan, ntar lu jatuh gimana? Celetuk Adam sambil ketawa. Apaan Dam? Gue dari tadi ngeliatin jalan. Halah, ngeles mulu. Kalau naksir gak apa-apa Lang, ntar bilang aja pas di puncak. Andi dan Adam menertawakanku dan Adel hanya tersenyum. Sial, mereka malu-maluin aja. 1 jam perjalanan kami sampai di pos 1. Kami istirahat sebentar dan kami lanjut perjalanan ke pos 2. Ya memang tujuan kami camp di pos 3 sebelum sore tiba dan berangkat ke puncak esok pagi. Sepanjang perjalanan kami bersenda gurau, kami menikmati perjalanan ini. Ya, aku juga sangat menikmati, apalagi bareng sama wanita yang aku kagumi dan aku cintai. Sayang dia tidak mencintaiku.
lupakan. Aku hanya berharap aja kalau kita ntar jodoh. Perjalanan cukup lama karena kami sambil foto dan mengabadikan video sepanjang perjalanan. Sekitar 2 jam kami sampai di pos 2. Kami mengisi air minum dan makan makanan ringan sambil bercerita. Lalu kami lanjut ke pos 3. Kabut perlahan turun mengiringi perjalanan kami. Ya, beginilah jika musim hujan. Kabut mulai tebal, kami memperlambat perjalanan. Ya, kalau kami mempercepat perjalanan dan ada salah satu dari kami jalan lebih cepat, bisa gawat. Karena jika kabut tebal, jarak pandang ke depan hanya terbatas beberapa meter. 3 jam perjalanan kami sampai di pos 3. Kami sepakat bangun tenda di sini dan esok pagi berangkat ke puncak. Adam bangun tenda, aku dan Andi mencari kayu bakar dan Adel memasak. Setelah semua selesai, aku dan Andi juga sudah cukup menemukan banyak kayu. Kami akhirnya makan. Saat makan, kami bercengkrama dan bercerita. Setelah makan, kami menyeduh kopi dan Andi izin untuk pergi menikmati pemandangan malam hari. Gue kesana dulu ya, mumpung langit cerah. Jadi gue pengen rebahan sambil liatin bintang, ucap Andi. Iya Andi, ntar gue sama Adam nyusul. Ini nungguin air mendidih dulu. Aku ikut Andi ya, ucap Adel. Andi dan Adel pergi duluan. Aku dan Adam masih menunggu air mendidih untuk menyeduh kopi. Lu kalau mau nyusul Andi sama Adel nyusul aja. Gue ada di sini aja, ngantuk, ucap Adam. Yakin lu nggak ikut Dam? Iya, gue di sini aja. Lu nyusul aja, ntar kopinya gue taruh di depan tenda. Oke, gue tinggal dulu ya Dam. Aku menyusul Andi dan Adel. Ya, langit begitu cerah dan bintang begitu indahnya bertaburan di langit. Bulan juga dengan gagahnya bersinar di malam ini. Mondar-mandir aku mencari mereka berdua dan mereka akhirnya kelihatan duduk berdua di sebuah batu besar. Aku menghampiri mereka. Saat aku hampir sampai, aku mendengar percakapan mereka. Aku diam mendengarkan. Andi, langit malam ini bagus banget ya. Kamu janji ya gak bakal ninggalin aku, ucap Adel. Iya Del, tenang aja. Aku gak bakal ninggalin kamu kok. Perlahan Adel menyenderkan kepalanya ke bawah Andi. Bom. Hati ini terasa seperti dipukul ribuan kali. Aku hanya diam menatap mereka. Ya, terasa sakit sekali hati ini. Ternyata Andi dan Adel mereka sudah jadian. Aku terlalu berharap dan terlalu mencintai seseorang yang tidak mencintaiku. Adel melihatku dan memanggilku. Lang, sini. Di sini bagus banget. Iya Del. Enggak, aku mau buang air kecil. Bentar lagi balik ke tenda, ngantuk banget soalnya. Yakin gak di sini dulu Lang? Tanya Andi. Enggak Andi, gue tinggal dulu ya. Aku hanya beralasan. Aku melihat mereka berdua saja sudah sakit hati, apalagi berada di dekat mereka. Sudahlah, aku balik saja ke tenda. Aku berlalu pergi meninggalkan mereka berdua dan balik ke tenda. Aku menyesali perjalanan ini. Tahu gini, aku tidak ikut saja pergi mendaki ke sini. Jika akhirnya aku hanya sakit hati saja di sini. Tiba-tiba ada suara seorang wanita memanggilku. Gilang, Gilang. Suara itu cukup jelas, tapi siapa yang memanggilku? Suara itu terus-menerus memanggilku. Aku yang penasaran mengikuti suara ini. Semakin aku ikuti, semakin menjauh suara ini. Siapa yang memanggilku dan aku tersadar. Sial, di mana aku ini? Tiba-tiba saja aku berada di tengah-tengah hutan. Sial, aku tidak membawa senter. Untung saja bulan purnama jadi aku masih bisa melihat jalan. Aku berputar-putar di hutan ini. Aku tidak menemukan jalan setapak sama sekali. Apa aku tersesat? Aku terus menyusuri hutan ini dan mencari jalan supaya bisa keluar dari sini. Dan di kejauhan, aku melihat sosok wanita berjalan. Aku ikuti saja dia, siapa tahu aku bisa keluar dari sini. Aku mengikuti wanita ini, semakin dekat dan semakin dekat. Aku tidak asing dengan wanita ini, seperti Adel. Apa yang dia lakukan di sini? Del, ngapain di sini? Gilang, mau buang air kecil, jawabnya sambil tersenyum. Tapi ada yang beda, wajahnya agak pucat. Apa dia kedinginan? Memang hawanya agak dingin. Ya udah, aku tunggu di sini. Kok nggak minta antar Andi tadi? Enggak, enak sendiri kok, jawabnya. Dia berjalan lagi ke dalam hutan. Aku menunggunya.
Selang beberapa menit dia kembali. Yuk Lang, balik. Ayo Del. Gak baik lama-lama di sini. Akhirnya aku menemukan jalan keluar. Adel menggandeng tanganku. Gila, tangannya dingin banget. Kayak beda banget Adel. Wajahnya juga agak pucat. Del, kamu sakit? Tanganmu dingin banget loh. Wajahmu juga agak pucat. Enggak kok, cuma dingin aja. Aneh sekali Adel gak kayak dia pas awal mendaki tadi. Apa yang terjadi? Lama-lama kami berjalan. Aku semakin heran kenapa tidak keluar-keluar dari hutan ini. Apa Adel juga lupa jalan? Tiba-tiba Adel berhenti. Kenapa berhenti Del? Dia diam saja dan melepas tanganku. Kenapa dengan Adel? Dia tiba-tiba berjalan sendiri. Aku mengejarnya. Aku menarik tangannya. Kamu kenapa? Tanyaku. Dia hanya diam saja. Ayo, kita balik dan cari jalan keluar dari sini. Ini kita tambah ke dalam hutan loh. Ucapku sambil menarik tangannya. Dia hanya diam. Aku merasakan ada yang berbeda lagi dengan tangannya. Tangannya agak basah dan aku merasa ada yang menggeliat di tangannya. Aku melepaskan genggaman tanganku dan aku kaget. Ternyata tanganku banyak darah dan belatung. Aku langsung mengibaskan tanganku. Siapa dia ini? Dia Adel atau bukan? Perlahan aku mencium bau busuk yang bau seperti bangkai. Adel tertawa. Del, kamu kenapa? Tanyaku gemeteran. Dia melihatku dengan sorotan tajam. Aku perlahan mundur dan dia terus mendekat. Akan aku bunuh kau Gilang, ucapnya sambil tertawa. Aku langsung berlari. Gila, ternyata dia bukan manusia. Aku benar-benar tersesat ternyata. Aku berlari ke arah manapun, yang penting dia tidak mengikutiku. Dan saat aku menoleh ke belakang sambil berlari, aku menabrak seseorang. Aku terjatuh. Siapa lagi nih? Perlahan aku melihatnya, ternyata bukan sosok tadi. Siapa dia? Aku perlahan melihat ke mukanya, ternyata Adam. Alhamdulillah, Adam menyusulku. Aku senang dan aku langsung memeluk Adam. Alhamdulillah Adam, lu nyusul gua tersesat di sini. Dia hanya diam. Aku merasa aneh lagi. Saat aku peluk, tubuhnya dingin dan aku merasa ada yang aneh di punggungnya. Punggung lu ini kenapa Dam? Dan tubuh lu dingin banget loh. Aku perlahan mengusap punggungnya dan melihat tanganku. Gila, kenapa tanganku penuh darah dan kenapa dengan Adam? Aku gemeteran. Aku langsung melepas pelukanku dan mendorongnya. Kenapa lu dorong gua Lang? Apa salah gua? Dia bangun dan perlahan mendekat. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi rusak, penuh dengan darah dan mengerikan. Pergi lo, jangan ganggu gua. Kita kan temen Lang, ucapnya sambil menghampiriku. Aku berbalik dan berlari lagi. Kenapa dengan mereka? Apa mereka siluman atau mereka berdua asli temanku? Aku melihat ke belakang. Mereka berdua mengikutiku dan terus memanggil nama aku. Aku berlari dan menutup telingaku. Bagaimana aku keluar dari hutan ini? Dari tadi aku berlari, tidak ada satupun jalan yang membawaku keluar dari hutan ini. Lagi-lagi ada seseorang berada di depan. Siapa lagi ini? Aku harus tetap berlari apalagi mereka berdua mengikutiku. Semakin dekat aku dengan sosok di depan ini, tiba-tiba dia berjalan maju ke arahku. Aku berhenti dan diam di sini. Perlahan aku menoleh ke belakang. Mereka berdua masih mengikutiku dan terus memanggilku. Sosok di depan ini mendekat dan menarik tanganku. Lu kemana aja Lang? Ucapnya. Ternyata sosok ini Andi. Gua tersesat Di. Itu mereka berdua, kenapa? Aku sambil menunjuk ke arah Adel dan Adam. Andi hanya tersenyum. Mereka gak apa-apa kok, ucapnya. Tiba-tiba Andi langsung memukulku. Aku langsung terjatuh. Ada apa lagi ini? Lu emang harusnya mati di sini Lang. Apa salah gua? Gue gak salah apa-apa. Lu udah ngebiarin kita mati di sini, ucapnya. Aku kaget. Apa benar ini semua? Mereka bertiga mati. Siapa yang membunuhnya? Apa yang terjadi saat aku tersesat? Andi menarikku lagi. Adam dan Adel sudah mendekat. Kau harus mati Lang, harus mati, ucap mereka bertiga. Aku berusaha melepaskan diri dari pegangan Andi. Sia-sia saja, pegangannya cukup kuat. Aku langsung menendangnya. Adam berlari ke arahku dan langsung menarik bajuku. Aku terjatuh. Andi dan Adel sudah membawa sebongkah kayu dan menghampiriku. Aku berteriak keras ke arahnya. Tolong, tolong,
Adam mencekikku. Aku terus berteriak dan memejamkan mata. Apa yang harus aku lakukan? Aku terus berteriak minta tolong dan berharap ada seseorang yang menolongku. Tiba-tiba Adam menyebut namaku. Pergi kalian, pergi. Lang, sadar Lang, ini gua Adam. Aku langsung berdiri. Aku melihat mereka. Ternyata tinggal Adam berada di dekatku. Kenapa wajahnya balik asal seperti semula? Tadi dia sangat menyeramkan. Woi Lang, sadar ini gua Adam. Lu kenapa? Gue lihat lu tadi pas di tenda jalan sendiri ke sini. Ditungguin udah 3 jam gak balik-balik. Lu beneran Adam kan? Ucapku sambil memastikan. Aku menengok kanan kiri. Ternyata Andi dan Adel tadi sudah gak ada di sini. Iyalah, lu kenapa? Ayo balik. No, di tenda Adel sama Andi udah cemas nunggu lu gak balik-balik. Gue tadi dikejar sama lu bertiga. Muka lu bertiga hancur dan lu bertiga mau bunuh gua. Lu nyasar, kurang doa lu ini Lang. Gak usah banyak pikiran, ini di gunung, bahaya. Ntar aja lu cerita, pas kita udah turun ke bawah. Akhirnya aku bisa keluar dari hutan ini. Benar saja Andi dan Adel langsung berlari ke arahku. Adel memelukku. Kamu kemana aja Lang? Kami khawatir tahu. Untung Adam melihat kamu jalan ke hutan. Ucap Adel. Aku melepaskan pelukannya. Aku nyasar tadi. Aku langsung pergi ke tenda dan langsung tidur. Pagi tiba, kami bergegas merapikan peralatan dan menuju ke puncak. Sampai di puncak kami berfoto-foto. Aku hanya berfoto sekali 2 kali dan dia memandangi lautan awan sendiri. Lang, lu kenapa? Ayo foto bareng sini biar ada kenangan. Kalian foto aja, gue lagi males, capek banget. Gue aja yang fotoin. Ya, aku memang sangat malas apalagi melihat Andi dan Adel foto berdua. Ingin sekali aku turun sendirian dari gunung ini. Adam menghampiriku dan bertanya. Lang, lu kenapa? Tanya Adam. Gak apa-apa kok Dam, gue hanya capek aja. Gue tahu lu kayaknya sakit hati ngelihat Andi sama Adel. Tapi jangan dipikirin ya Lang. Soalnya kita masih di gunung. Bahaya kalau ntar pikiran lu kacau, terus lu kesasar lagi. Ucap Adam. Iya Dam, maaf kalau gua ngerepotin. Setelah sekitar 1 jam di puncak kami turun. Sepanjang perjalanan turun, aku hanya diam saja dan tidak banyak berbicara. Lang, lu kenapa? Gak kayak awal pas mendaki? Tanya Andi. Gak apa-apa Kondi, gue cuma capek aja. Iya Lang, tadinya lu ceria, jadi diem gini. Ucap Adel. Gak apa-apa kok, kita cepet turun aja dah. Dan cepat-cepat sampai rumah. Kami bergegas turun. Perjalanan cukup cepat. 3 jam jalan kami sampai di pos Simaksi. Aku langsung pamit duluan kepada Andi dan Adel. Gue balik dulu ya. Sama Adam, gue capek banget. Ntar kalian hati-hati pulangnya. Iya Lang, hati-hati ya, jawab Adel. Aku langsung bergegas pulang. Sampai di rumah sudah jam 5 sore. Aku langsung merebahkan tubuhku. Perasaanku hancur ditambah aku mendapat teror saat tersesat sendirian. Liburan yang aku pikir bisa memberikan kesan manis jadi kesan buruk. HP ku berbunyi, ternyata pesan dari Adam. Lu jangan banyak mikir. Gue bentar lagi ke rumah lu. Gue ada firasat buruk sama lu. Isi pesan Adam. Ya udah kesini aja. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Apa Adam sudah sampai? Gak mungkin juga. Jarak rumahnya ke rumahku sekitar setengah jam. Siapa yang datang ke rumah? Aku berjalan dan membuka pintu. Tidak ada orang. Aku menengok kiri kanan ternyata sepi. Siapa yang mengetuk pintu? Mungkin anak-anak usil. Aku menutup pintu dan berjalan balik. Lagi-lagi pintu diketuk. Aku yang kesal langsung balik dan membuka pintu. Lagi-lagi tidak ada orang. Dari arah dapur tiba-tiba ada suara piring pecah. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku ingat pesan dari Adam. Aku menutup pintu dan perlahan berjalan ke dapur. Perlahan aku berjalan dan melihat sekeliling. Tidak ada siapapun, padahal aku di rumah sendiri. Aku membersihkan pecahan piring ini. Aku merasa ada seseorang di belakangku. Perlahan aku berdiri dan menoleh ke belakang. Aku terdiam dan tidak bisa bergerak. Muka hancur mengerikan, berbau busuk dan banyak belatung di muka. Ternyata sosok pocong tepat berada pas di depanku. Aku hanya terdiam. Perlahan aku bergerak ke samping dan berlari ke kamar. Langsung kututup pintu kamarku. Lampu kamar tiba-tiba mati.
Aku bingung dan berjalan perlahan menabrak kasur dan terjatuh di kasur. Perlahan aku meraba HP-ku yang tergeletak di kasur. Dengan tangan gemetar, aku menelpon Adam. "Dam, cepet kesini Dam," ucapku gemetaran. Lu kenapa, Lang? Ya, gue bentar lagi sampai ini. Udah di depan gang rumah lu. Tiba-tiba lampu nyala dan pocong ini berada tepat di pintu kamar. Aku tidak bisa bergerak. Telepon masih nyala, Adam terus manggilku. Aku tidak bisa berkata apa-apa dan aku langsung pingsan. Perlahan aku sadar dan ternyata Adam sudah berada di kamarku. Lu sudah sadar, Lang? Lu kenapa tadi? Gue panggil gak ada respon, jadi gue khawatir langsung masuk aja terus ke kamar lu. Lu pingsan. Ada pocong ngikutin gue, Adam. Tadi ada di sini. Lu tidur sini ya. Bener aja, firasat gue gak enak pas udah turun. Ya udah, gue tidur sini. Besok pagi gue antar ke tempat kakek gue, ucap Adam. Akhirnya Adam setuju nginep di rumah. Esok pagi aku diantar ke rumah kakek Adam. Ya, dia seorang kiai di desanya. Sampai di sana aku langsung disuruh masuk ruangan. Dan benar saja ternyata memang aku diikuti salah satu penunggu gunung pas aku tersesat. Dengan beberapa bacaan dan doa, dan aku disuruh wudhu, makhluk ini akhirnya bisa balik ke asalnya. Aku berterima kasih kepada kakeknya Adam dan juga kepada Adam. Aku pamit balik pulang. Sampai di rumah aku rebahan dan alhamdulillah makhluk ini sudah balik ke asalnya. HP berdering, telepon dari Adele. Bodo amat. Aku tidak mengangkatnya. Berkali-kali dia telepon. Aku angkat aja, mungkin dia ada perlu. Lang, kok gak diangkat-angkat? Habis ke kamar mandi tadi. Ada apa, Del? Kamu sibuk gak? Aku ke situ ya. Gak sibuk kok, kesini aja. Dia menutup teleponnya. Mungkin ada masalah kerjaan, pikirku. 1 jam berlalu, ada seseorang mengetuk pintu. Aku bergegas membuka pintu, ternyata Adele. Dia langsung memelukku dan menangis. Kenapa dia? Ada apa ini? Aku mencoba menenangkannya dan menyuruhnya masuk dan duduk. Kamu kenapa, Del? Ada apa? Aku putus sama Andi, Lang. Padahal aku sama Andi bentar lagi mau tunangan. Dia mutusin aku karena dia tahu aku mengidap penyakit. Penyakit? Penyakit apa, Del? Gila si Andi, kok tega banget ya? Kanker, Lang, stadium 2, ucapnya. Aku kaget seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan. Aku minggu depan operasi buat ngangkat sel kanker. Kalau udah selesai operasi, ntar temenin naik gunung ya, berdua saja. Insya Allah, Del, yang sabar ya, Del. Semoga lekas sembuh dan operasinya lancar. Adele memelukku lagi. Andai saja kau tahu, Del, kalau aku mencintaimu. Setelah curhat beberapa lama, Adele pamit pulang. Aku pulang dulu ya, Lang. Ntar kalau udah selesai operasi aku kabarin lagi. Makasih ya, udah boleh curhat. Iya, sama-sama, Del, ucapku. Dia berlalu pergi. Setelah 2 minggu, Adele kembali menghubungiku. Dengan suara yang semangat, dia mengajakku mendaki berdua. Ayo Lang, kapan kamu free? Ayo kita ke Gunung B. Nggak tinggi-tinggi ya, takutnya aku nggak kuat. Ya udah, besok aja. Besok aku libur. Ntar lusanya aku ngambil cuti biar enak. Oke, besok aku tunggu di rumah ya. Jantungku berdebar kencang. Akhirnya apa yang aku impikan selama ini bisa terwujud. Ya, bisa mendaki berdua dengan wanita yang kukagumi dan aku cintai. Aku langsung bergegas pulang kerja dan mampir membeli 2 buah cincin. Aku berencana mengungkapkan perasaanku ketika di puncak gunung. Mungkin aku harus melamarnya. Semoga saja dia menerimaku. Setelah membeli cincin dan membeli beberapa makanan buat persiapan besok, aku langsung pulang. Sampai di rumah aku tidur, agar esok hari aku bisa bangun tidur dengan segar dan semangat. Esok pagi tiba, aku bergegas menyiapkan peralatan dan menelpon Adele. Ternyata dia juga udah siap-siap. Aku langsung bergegas ke rumahnya. 1 jam perjalanan aku sampai dan disambut oleh seorang bidadari di depan rumahnya. Dia cantik sekali hari ini. Aku melongo melihatnya. Lang, ayo malah melamun. Ada yang salah denganku? Dia mengagetkanku. Iya, enggak kok. Malah cantik banget, Del. Bisa saja, ayo berangkat. Setelah berpamitan sama orang tuanya, akhirnya kami berdua berangkat. Di perjalanan Adele memelukku. Lang, kamu baik banget. Makasih ya. Iya, Del, jawabku dengan gugup.
2 jam perjalanan kami sampai di pos Simaksi. Setelah mengurus beberapa persyaratan, kami langsung mulai pendakian. Ya, yang kami tuju gunung tidak cukup tinggi. Ntar kita langsung ke puncak dan ngecamp di sana. Sepanjang perjalanan aku sangat senang sekali melihatnya, tertawa lepas, senyumnya dan semua yang ada padanya sangat sempurna. Semoga saja Tuhan memperkenankan kami berjodoh. Aku semakin yakin dan akan melamarnya esok hari ketika sunrise. Kami berjalan cukup santai dan juga mengabadikan foto sepanjang perjalanan. Sekitar jam 4 sore, kami sampai di puncak. Ada sekitar 3 rombongan di sana. Aku langsung bergegas mendirikan tenda dan Adel memasak. Setelah selesai kami makan. Kami berbincang-bincang dan bercerita. Lang, makasih banget ya. Aku bahagia banget. Iya Del, sama-sama. Aku juga bahagia kok. Ya gitu dong, gak kayak kapan hari pas turun, dia mulu. Iya, boleh jujur gak? Ya jujur aja Lang, kenapa emang? Apa yang mau diomongin? Sebenarnya pas aku nyusul kalian berdua di batu itu, aku cemburu Del. Adel tersenyum. Kenapa gak ngomong aja Lang? Kan kalau gini aku yang gak enak. Kamu masih sakit hati gak? Udah enggak kok. Kan itu dulu, lagian aku di sini siapa? Kok bisa-bisa cemburu? Ya maaf Lang, tapi sekarang kan aku sama Andi udahan, jadi ya udah fair-fair aja. Lama kami bercerita, akhirnya kami ke dalam tenda dan tidur. Pagi tiba, Adel membangunkanku dan mengajak mengabadikan foto berdua. Setelah lama kami berfoto, Adel mengajak untuk turun. Lang, turun yuk, bentar lagi udah panas. Biar kamu istirahat, besok kerja gak capek. Iya Del, aku boleh ngomong sesuatu gak? Ya ngomong aja Lang, ucapnya. Aku ke tenda dan mengambil cincin di tas. Aku kembali dan menghampiri Adel yang sedang membuat sarapan. Del, aku ngomong bentar. Ntar aja dilanjut buat sarapan. Iya, mau ngomong apa Lang? Dia berdiri menghampiriku. Aku menatap matanya dan menggenggam kedua tangannya. Del, sebenarnya aku sudah lama suka sama kamu. Mungkin aku bisa ngungkapin perasaan pas hari ini. Aku gak perlu banyak basa-basi. Intinya aku sayang sama kamu. Kamu mau gak menikah denganku dan menjadi pasangan hidupku? Aku sembari mengeluarkan cincin dari kantong celana. Kamu yakin Lang? Aku penyakitan. Takutnya ntar kamu ninggalin aku kayak Andi. Takutnya ntar kita menikah dan penyakitku kambuh. Kamu ninggalin aku. Enggak kok Del. Aku benar-benar ikhlas dan sayang sama kamu. Besok kamu akan aku kenalin sama orang tuaku. Dan sekalian kita atur tanggal pernikahan. Itu pun jika kamu mau. Adel langsung memelukku. Iya Lang, aku mau. Aku mau jadi pasangan hidupmu. Aku langsung kegirangan dan memasangkan cincin ke jari manisnya. Besok kami akan menemui orang tua masing-masing bergantian dan atur tanggal pernikahan. Setelah kami meminta restu ke kedua orang tua kami masing-masing, kami mengatur tanggal pernikahan dan kami akhirnya menikah. Selang 1 bulan menikah, Adel hamil. Kami berdua menangis bahagia. Ya, aku akan jadi seorang ayah. Semoga saja kami berdua terus bersama sampai akhir hayat kami. 6 bulan kandungan penyakit Adel kambuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sel kanker tumbuh lagi dan dokter tidak berani melakukan operasi karena dia sedang mengandung bayi. Bagaimana ini dok? Apa istri saya bisa sembuh? Ya, semoga saja dalam 3 bulan sebelum bayi lahir, sel kanker tidak menyebar ke tubuh istri bapak dan tidak membahayakan bayi yang dikandung. Bapak berdoa saja, ucap dokter. Aku tertegun mendengar ucapan dokter. Semoga saja istriku bisa sembuh dan bayi yang dikandungnya sehat-sehat saja. Aku izin meninggalkan ruangan dokter dan kembali menengok istriku. Gimana kata dokter? Tanya dia. Gak apa-apa kok sayang. Kamu harus cukup istirahat saja. Jangan banyak pikiran ya. Iya sayang. Nanti jika anak kita sudah lahir dan tumbuh besar, kita ajak ke Rinjani ya sayang, ucapnya sambil mengelus perutnya. Iya pasti. Kita ajarkan anak kita supaya bisa mencintai alam dan melihat betapa indahnya ciptaan yang kuasa. 2 minggu di rumah sakit, akhirnya istriku bisa pulang. Setelah kami setiap bulan harus kontrol agar kandungannya tetap sehat sampai saat lahiran nanti. Hari ke hari kami lalui. Aku cukup bahagia melihat istriku baik-baik saja.
nanti saat selesai lahiran, dia bisa operasi dan sembuh dari penyakitnya. Beberapa bulan berlalu, waktu lahiran istriku tiba. Dia merasa kesakitan, aku langsung membawanya ke rumah sakit dan disusul kedua orang tua kami. Sepanjang perjalanan aku menguatkannya. Tiba di ruang persalinan, aku menjaganya dan selalu menguatkannya. "Kamu kuat sayang, kamu kuat." Dia meringis kesakitan. Aku tidak tega melihat semua ini. Aku terus berdoa dan berdoa agar semuanya lancar. Selang beberapa lama akhirnya terdengar suara tangisan bayi. Alhamdulillah, akhirnya berjalan lancar. "Anak kita sudah lahir, Yang," ucapku bahagia. Tetapi istriku terlihat lemah sekali. Suster kembali dan menggendong anak kami. "Anak bapak sama ibu cewek. Cantik banget, alhamdulillah sehat." Suster meletakkan anak kami di sebelah istriku. Istriku memeluknya sambil menangis. Dia kemudian melihat ke arahku. Orang tua kami juga sudah masuk ke ruangan. "Sayang, jaga anak kita ya. Dia akan tumbuh besar dan cantik," ucapnya, dan tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Aku berlari dan memanggil dokter dan menyuruh meninggalkan ruangan sebentar. Selang beberapa menit dokter keluar. "Gimana dok istri saya?" "Yang sabar ya mas, istri mas gak bisa ditolong lagi." Aku menangis dan langsung berlari ke dalam. Aku memeluknya sangat erat. Kenapa takdir berjalan seperti ini? Aku menggendong anak kami dan meletakkan di sebelah ibunya. "Aku pasti akan menjaga anak kita sayang. Dia akan tumbuh dewasa dan cantik sepertimu. Dia akan menjadi perempuan kuat sepertimu. Dan semoga Allah akan mempertemukan kita lagi di sana." Hujan tangis berada di ruangan. Aku yang tidak kuat menahan sedih pingsan. Setelah pulang dan sampai di rumah, kami segera melakukan pemakaman terakhir wanita yang sangat aku cintai. Wanita yang cantik, hebat, dan tegar menjalani hidup. Sampai akhir hidupnya dia tersenyum seperti tanpa ada kesakitan dalam hidupnya. Setelah pemakaman usai, satu persatu pelayat pergi, hanya tinggal aku sendiri. Aku hanya berdoa semoga aku dan istriku kelak dipertemukan lagi oleh Allah. Dan istriku mendapat tempat yang indah di sisinya. Setelah beberapa tahun berlalu, anakku tumbuh dewasa dan cantik seperti ibunya. Aku ingat pesan ibunya jika kelak kita akan mengajak anak kita ke puncak Rinjani. Liburan sekolah tiba, aku mengajak anakku berdua naik ke Rinjani. Memang sungguh luar biasa di sini. Pemandangan indah dan menakjubkan. "Ayah, ayo dong, masa capek mulu?" ucap anakku. Ternyata kekuatan fisik ibunya menurun ke dia. "Iya, ayo lanjut dong," ucapku. Lama berjalan kami sampai di Pelawangan. Kami mendirikan tenda di sini dan ke puncak esok paginya. Setelah mendirikan tenda dan aku memasak. Setelah makan kami menuju tenda dan beristirahat. Aku memandang Adel kecil. "Kamu sudah tumbuh besar nak. Kamu mirip sekali sama ibumu." Selang beberapa lama aku tertidur. Pagi tiba, kami lanjut perjalanan ke puncak. Perjalanan ke puncak memakan waktu lama, sekitar 5 jam. Aku menggendongnya sepanjang perjalanan sambil bersenda gurau. Sampai pada akhirnya, puncak Rinjani 3.725 meter dari permukaan laut. Sangat indah dan memukau. Inilah impian ibumu dulu nak, yang sangat ingin sekali berada di puncak ini. Adel kecil sangat bahagia. "Bagus banget ya, ayah dulu sama ibu sering mendaki nggak?" "Ya sering dong, tapi cuma ibumu dulu pengen kesini. Tapi udah dipanggil Allah duluan. Tapi ibu pasti bahagia melihat kita di atas sana," ucapku sambil memeluknya. "Lihat sayang, anak kita sudah tumbuh dewasa. Banyak sekali rintangan yang harus dia lalui nanti. Aku akan selalu menjaganya apapun yang terjadi. Kelak dia akan menjadi orang hebat sepertimu, seperti apa yang kamu inginkan dulu. Aku telah mengajak anak kita menginjakan kaki di puncak Rinjani ini. Semoga kamu tenang di sisinya, dan semoga Allah nanti akan mempersatukan kita lagi di akhirat kelak." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.